Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai garis dan sudut. Tetapi khusus untuk pertemuan kali ini, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah garis terlebih dahulu. Oke, garis. Di dalam materi garis ada yang namanya istilah titik, garis, dan bidang. Coba kita lihat satu persatu. Titik. Ini ada tanda titik A. Ini kita sebut sebagai titik A. Kemudian garis. Tandanya seperti ini. Ada garis lurus. Jadi garis itu adalah kumpulan dari titik-titik ya. Jadi kalau disatukan tanpa spasi titiknya, maka akan membentuk sebuah garis. Ujung kanan dan ujung kirinya ada tanda panah. Ini mengartikan bahwa garisnya itu dilanjutkan. Tidak berhenti sampai di sini aja. Jadi seterusnya. Nah, ini disebut sebagai garis G atau garis AB karena ada titik AB di dalam garis G. Ya, garis G atau garis AB. Penulisannya boleh tidak menggunakan kata garis, boleh ditulis hanya AB saja, tetapi di bagian atasnya ada tanda panah bolak-balik seperti ini. Kemudian ada yang namanya bidang. Ini ada sebuah bidang. Kemudian di pojok bawahnya ada yang namanya alfa. Jadi ini kita sebut sebagai bidang alfa atau bidang KLM. Karena terdiri dari titik K, L, dan M. Ini ya. Jadi ini titik, ini garis, dan ini bidang. Kemudian hubungan titik dan bidang. Hubungan antara titik dan bidang itu ada dua macam. Yang pertama adalah titik yang terletak pada bidang seperti ini. Ini ada bidang alfa, kemudian ada titik P di dalamnya, maka dikatakan titik P terletak pada bidang alfa. Kemudian yang kedua adalah titik yang di luar bidang. Ini ada bidang alfa, kemudian titik P-nya terletak di luar bidang alfa. Seperti ini bentuknya. Kemudian, hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang itu ada tiga macam. Yang pertama adalah garis yang terletak pada bidang. Jadi garis ini terletak pada bidang. Kemudian garis yang terletak di luar bidang. Jadi garisnya terletak di luar bidang. Seperti ini. Dan garis yang memotong atau menembus bidang. Seperti ini bentuknya. Kemudian, apa itu garis, ruas garis, dan sinar garis? Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah garis. Seperti yang sudah tadi kita bahas sebelumnya, garis ini seperti ini bentuknya. Ya, ujung kanan dan ujung kirinya ini ada tanda panah seperti ini. Kemudian ada titik AB, berarti ini kita sebut sebagai garis AB atau penulisannya hanya AB saja, tapi bagian atasnya ada tanda panah bolak-balik. Seperti ini ya. Kemudian ruas garis. Kalau ruas garis, ujung kiri dan kanannya ini ada tanda titik. Ini A, ini B. Maka kita sebut ini adalah ruas garis AB atau cara penulisannya hanya boleh AB saja dengan bagian atasnya dikasih tanda seperti ini. Bisa terlihat ya, kalau garis ujung kanan kirinya ada tanda panah, kalau ruas garis ujung kanan kirinya hanya tanda titik saja. Kemudian sinar garis. Kalau sinar garis, pada salah satu ujungnya ada tanda titik, di ujung yang lainnya ada tanda panah. Karena panahnya arahnya ke kanan, maka kita sebut ini sebagai sinar garis AB. Atau penulisannya hanya boleh AB saja dengan bagian atasnya ada tanda panah satu arah. Kemudian kalau arahnya berbalik, karena arahnya ke kiri, berarti kita bacanya ini sebagai sinar garis BA. Atau penulisannya BA, bagian atasnya dikasih tanda panah satu arah. Ini bisa dibedakan ya. Jadi ini yang namanya garis, ini yang namanya ruas garis, dan ini yang namanya sinar garis. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa dipahami materinya. Next, kita lanjut ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.